Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, welcome back to my channel. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang bilangan berpangkat. Nah, untuk bilangan berpangkat itu sendiri memiliki beberapa tujuan pembelajaran, yaitu yang pertama, memahami bilangan berpangkat bulat. Yang kedua, memahami sifat-sifat bilangan berpangkat. Yang ketiga, menentukan hasil dari operasi hitung bilangan berpangkat. Nah, jadi apa itu bilangan berpangkat? Untuk lebih jelasnya bisa disimak contoh berikut. Berikut ini adalah contoh dari bilangan berpangkat. Perhatikan tabel di samping ya. Tabel di samping itu kan terdiri dari bilangan berpangkat, bentuk perkalian, dan nilainya. Nah, kemudian dari tabel tersebut dapat dijabarkan bahwa 2 pangkat 1 itu artinya 2 dikalikan berulang sebanyak 1 kali. Kemudian untuk 2 pangkat 2 artinya 2 dikalikan berulang sebanyak 2 kali, yaitu gimana? 2 dikali 2. Nah, untuk yang 2 pangkat 3 yaitu artinya 2 dikalikan berulang sebanyak 3 kali, yaitu 2 dikali 2 dikali 2. Nah, kemudian untuk yang 2 pangkat 4 juga sama, artinya 2 dikalikan berulang sebanyak 4 kali, yaitu 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2. Kemudian untuk 2 pangkat n artinya 2 dikalikan berulang sebanyak n kali, yaitu 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 dan seterusnya sampai n kali ya. Misal n-nya itu 10 berarti 10 kali gitu. Jadi sesuai sama jumlahnya atau sesuai sama n-nya. Nah, untuk penjelasannya yaitu berdasarkan tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa jika A itu bilangan positif dan n bilangan bulat positif, maka A pangkat n yaitu A dikali A dikali A dikali A dan seterusnya sebanyak n kali. Nah, A pangkat n dinamakan bilangan berpangkat, di mana A-nya itu adalah bilangan pokok atau basis dan n disebut pangkat atau eksponen. Jadi, bilangan berpangkat A pangkat n artinya A dikalikan berulang sebanyak n kali. Kemudian yaitu contoh dari bilangan berpangkat. Soalnya, tentukan nilai dari bilangan berpangkat 2 pangkat 8. Nah, pembahasannya yaitu 2 pangkat 8 artinya 2 dikalikan berulang sebanyak 8 kali, sehingga dapat ditulis 2 dikali 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 2 yang menghasilkan 256. Nah, artinya 2 pangkat 8 sama dengan 256. Selanjutnya yaitu sifat-sifat dari bilangan berpangkat. Nah, bilangan berpangkat memiliki 4 sifat, yaitu yang pertama sifat perkalian yang berbunyi A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M plus N. Untuk A bilangan bulat dan M dan N itu bilangan bulat positif. Nah, untuk sifat yang kedua yaitu sifat pembagian yang berbunyi A pangkat M per A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurangi N. Untuk A-nya itu bilangan bulat dan MN-nya itu bilangan bulat positif. Nah, sifat yang ketiga yaitu sifat perpangkatan yang berbunyi A pangkat M pangkat N sama dengan A pangkat M dikali N. Untuk A itu bilangan bulat dan MN bilangan bulat positif. Sifat yang terakhir yaitu perpangkatan pada perkalian yang berbunyi A dikali B pangkat M sama dengan A pangkat M dikali B pangkat M. Untuk A dan B-nya itu bilangan bulat dan M-nya itu bilangan bulat positif. Nah, untuk contoh dari sifat-sifat bilangan berpangkat yang pertama yaitu sifat perkalian. Contohnya 4 pangkat 3 dikali 4 pangkat 5.
Nah, jadi soalnya yaitu 4 pangkat 3 dikali 4 pangkat 5. Nah, pertama-tama yaitu kita kerjakan yang ini dulu ya, 4 pangkat 3. 4 pangkat 3 berarti kan 4 dikali berulang sebanyak 3 kali, yaitu 4 dikali 4 dikali 4. Nah, kemudian selanjutnya yaitu kita kerjakan yang ini ya, 4 pangkat 5. Untuk 4 pangkat 5 itu sendiri yaitu berarti kan 4 dikalikan berulang sebanyak 5 kali. Maka bisa kita langsung taruh ya di sini. Ini untuk yang 4 pangkat 3-nya. Ini yang untuk 4 pangkat 5. Karena ini perkalian, berarti di sini perkalian ya. 4 dikali 4 sebanyak 5 kali. Dikali 4 dikali 4 dikali 4. 1 2 3 4 5 ya. Nah, selanjutnya kita lihat di sini 4-nya ini ada berapa kali, ada berapa, kita hitung ya. 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah, maka ini kan bisa kita tulis seperti ini, sama dengan 4 pangkat 8. Bisa kan kita tulis seperti ini? Nah, ini merupakan sifat perkalian, yaitu ini kan sifat perkalian berbunyi A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M plus N. Misal A-nya itu adalah 4 pangkat 3 dikali 4 pangkat 5, yang artinya sama dengan 4 pangkat 3 ditambah 5. 3 ditambah 5 berapa? 8. Ini ya. Ini kan bisa ditulis juga seperti 4 pangkat 3 ditambah 5. Nah, seperti ini. Namun, untuk nanti cara penjawabannya kita pakai yang 4 pangkat 8 ini ya. Kemudian, contoh sifat yang kedua yaitu sifat pembagian. Selanjutnya yaitu contoh dari sifat pembagian. Contohnya 5 pangkat 6 per 5 pangkat 3 sama dengan. Nah, jadi pertama-tama kita kerjakan yang atas terlebih dahulu ya, 5 pangkat 6 ini. 5 pangkat 6 itu berarti 5 dikalikan berulang sebanyak 6 kali. Nah, cara pengerjaannya seperti ini. 5 dikali 5 dikali 5 dikali 5 dikali 5. 1 2 3 4 5. Nah, jadi 5 pangkat 6 yaitu 5 dikalikan berulang sebanyak 6 kali. Kemudian dibagi yang bawah yaitu 5 pangkat 3, artinya 5 dikalikan berulang sebanyak 3 kali. 5 dikali 5 dikali 5. Nah, kemudian ini karena kan sama-sama 5 ya, berarti bisa kita bagi ya. Ini 5 dibagi 5 berapa? 1 ya, atau tidak usah kita tulis ya, karena dikali 1 hasilnya tetap bilangan itu sendiri. Ini ya, kemudian bisa kita coret juga 5, kemudian ini juga. Nah, maka hasil dari 5 pangkat 6 dibagi 5 pangkat 3 yaitu berapa ini sisanya? 5 dikali 5 dikali 5. Nah, atau bisa kita tulis 5 pangkat 3. Nah, sesuai dengan sifat pembagian kan berbunyi A pangkat M per A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurangi N. Yang artinya jika A-nya itu 5, M-nya itu 6, N-nya itu 3, 5 pangkat 6 dibagi 5 pangkat 3 menghasilkan 5 pangkat 6 dikurangi 3. 5 pangkat 6 dikurangi 3 yaitu 5 pangkat 3, atau hasilnya ini ya. Berarti terbukti kan ya sifat pembagiannya. Kemudian sifat yang ketiga yaitu sifat perpangkatan.
yang mana A pangkat M pangkat N sama dengan A pangkat M dikali N. Nah ini ya untuk contohnya, yaitu 6 pangkat 2 dipangkatkan 3 sama dengan. Nah untuk cara pengerjaannya, yaitu karena ini pangkatnya ada 2 kali ya, ada 2, kita kerjakan pangkat yang terluar terlebih dahulu. Berarti karena ini pangkat 3, 6 pangkat 2 kemudian dipangkatkan lagi menjadi 3, dipangkatkan 3. Cara penulisannya seperti ini, kita kerjakan yang ini terlebih dahulu, yang pangkat 3. Artinya kita kalikan 6 pangkat 2 sebanyak 3 kali. 6 pangkat 2 dikali 6 pangkat 2 dikali 6 pangkat 2. Nah kemudian karena 6 pangkat 2 ini bisa ditulis sebagai 6 dikali 6, maka ini bisa kita jabarkan lagi ya, menjadi 6 pangkat 2 sama dengan 6 dikali 6. Kemudian yang ini 6 pangkat 2 juga, berarti 6 dikali 6 juga. Kemudian jabarkan yang ini 6 pangkat 2 yaitu 6 dikali 6. Nah jadi setelah kita mengerjakan pangkat terluarnya terlebih dahulu, yaitu dengan cara menuliskan 6 pangkat 2 sebanyak 3 kali. Kemudian yang ini kita pecah, 6 pangkat 2 itu kan jadi 6 dikali 6. Kemudian yang ini juga 6 dikali 6. Nah kemudian yang ini 6 dikali 6. Nah kemudian kita lihat ada berapa perkalian berulang angka 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, yang artinya bisa kita tulis sebagai 6 pangkat 6. Nah atau jika sesuai dengan sifat perpangkatan ini, sifat perpangkatannya A pangkat M pangkat N sama dengan A pangkat M dikali N, yang artinya jika A nya itu 6, maka 6 pangkat 2 dipangkatkan lagi ke 3 sama dengan 6 pangkat 2 dikali 3. Berapa 2 dikali 3? 6 kan, berarti 6 pangkat 6. Sesuai. Nah selanjutnya untuk sifat yang keempat, perpangkatan pada perkalian. A dikali B pangkat M sama dengan A pangkat M dikali B pangkat M. Contohnya yaitu 2 dikali 3 pangkat 2. Nah cara pengerjaannya yaitu anggap 2 kali 3 ini sama dengan A. Kalau A pangkat 2 kan berarti A dikali A. Nah berhubung ini 2 dikali 3, maka cara jawabnya 2 dikali 3 kalikan 2 dikali 3 sebanyak 2 kali. Nah seperti ini. Kemudian bisa kita gabung ya, jadi 2 digabung dengan 2, 3 digabung dengan 3, yaitu 2 ini ya, ini dipindah ke depan dikali 2, kemudian 3-nya ini dipindah ke belakang dikali 3 dikali 3. Nah setelah selesai dipindah ya tempatnya, kemudian bisa kita simpulkan, yaitu ini 2-nya berapa kali, 2-nya dikali berulang sebanyak 2 kali kan ya, berarti hasilnya 2 pangkat 2. Nah kemudian untuk 3-nya ini, 3-nya ini dikalikan berulang sebanyak berapa kali, 2 kali kan ya, 1, 2, maka jawabannya dikali 3 pangkat 2. Nah atau jika sama seperti ini ya, A dikali B pangkat M sama dengan A pangkat M dikali B pangkat M. Kalau 2 dikali 3 pangkat 2 berarti sama dengan 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2 kan, sama seperti ini kan. Nah berarti hasilnya sesuai.
mungkin tambahan ya, saya berikan satu contoh soal, yaitu dua per 3 pangkat 4. Nah, 2 per 3 pangkat 4 artinya kita kalikan berulang 2 per 3 ini sebanyak 4 kali, yaitu 2 per 3 dikali 2 per 3 dikali 2 per 3 dikali 2 per 3. Nah, kemudian bisa kita gabung ya, bisa kita gabung pecahannya ini menjadi 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 per 3 dikali 3 dikali 3 dikali 3. Nah, kemudian ini kita lihat 2 ini dikalikan berulang sebanyak berapa kali? Hitung terlebih dahulu. 1, 2, 3, 4. Maka 2-nya berarti pangkat berapa? 4. 2 pangkat 4. Nah, kemudian untuk yang ketiganya sama seperti yang tadi. 3 ini dikalikan berulang sebanyak berapa kali? Kita hitung 1, 2, 3, 4. Nah, jadi 3-nya di sini pangkat 4. Jadi hasil dari 2 per 3 pangkat 4 yaitu sama dengan 2 pangkat 4 dibagi 3 pangkat 4. Nah, mungkin bisa sambil berlatih mandiri ya di rumahnya masing-masing. Nah, mungkin cukup sekian materi pada kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih.